bilang adalah diagnosa dan konsultasi. Kita harus tanya sama modelnya. Ya. Nah, kalau teman-teman kita mau tahu kondisi rambut model seperti apa, langsung saja kita tanya sama modelnya dan biar nanti Ricky yang menjelaskan karena itu modelnya Ricky. Ya. Boleh yuk kesini modelnya. Nah, ini modelnya kalau teman-teman lihat udah separuh-separuh rambutnya. Ricky mau duduk di mana? Sini aja. Ya. Oke. Boleh switch ke kamera ya? Oke, kalau teman-teman lihat sekarang adalah ini sebagian sebelah sudah kita kerjakan dan yang sebelah ini adalah kondisi awalnya. Mungkin kalau di kamera teman-teman lihat begini nggak terlalu kelihatan, tapi ada beberapa. Nah, ini bisa kelihatan lah ya belang-belangnya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Kelihatan banget belang-belangnya itu. Nah, ini adalah rambut dia kemarin. Kemudian yang sebelah sana sudah kita benerin dulu separuh, tapi belum dimasukin warna. Ini baru kita benerin aja supaya warnanya terlihat lebih rata. Silakan dijelaskan kondisi sebelumnya ini. Halo, cek. Oke, selamat pagi semua teman-teman. Pagi. Pertama kali nih ke Palembang, seru banget. Pempeknya enak. Oke, jadi modelnya kemarin kita udah preparation nih untuk hari ini saya bakal lakukan apa. Tapi ada satu hal yang saya mau tanya juga ke teman-teman. Kira-kira selain yang tadi udah dijelasin sama Mas Indra tentang konsultasi dan segala macam, ada satu hal yang sangat penting ketika teman-teman mau mulai color. Kira-kira teman-teman akan melakukan apa untuk sebelum memulai color dengan kondisi rambut apapun? Kira-kira apa yang harus diperhatiin? Satu hal ini sangat penting menurut saya. Biasanya itu saya lakukan. Oke. Biasanya itu saya lakukan sebelum saya mulai color. Kira-kira apa? Teman-teman punya jawaban? Apa analisa? Analisa termasuk diagnosa ya. Terus apa lagi? Hah? Riwayatnya, pencucian. Itu semua salah satu hal yang memang harus kita perhatiin. Tapi ada satu hal menurut saya, dan ini saya selalu lakukan ketika saya mau mulai color. Saya pasti akan melihat, kita bilang namanya chemistry of hair, bener nggak Mas Indra? Jadi kalau kita punya chemistry, contohnya gini, kita punya chemistry sama pasangan, otomatis kita harus cocokin dulu nih, kita maunya gimana, tujuannya apa, bener nggak? Nah, begitu juga rambut, ketika kita punya chemistry sama rambut, kita udah tahu nih, rambut ini bakalan kita bawa kemana, ya. Biasanya itu yang saya lihat, dan itu akan menghasilkan gimana sih kita menentukan teknik. Terus kita menentukan langkah apa nih yang akan kita lakukan. Nah, sekarang menurut teman-teman dengan kondisi seperti ini, kira-kira teman-teman akan apa ini rambutnya? Kira-kira menurut teman-teman, kalau misalnya datang ke salon customer dengan kondisi rambut seperti ini, sebelum saya bongkar jauh lebih dalam lagi. Apa? Kira-kira apa? Kalau kita datang melihat tamu kayak gini, kita ngapain dulu? Tujuan kalornya, ya itu salah satu cara. Gimana cara kita tahu tujuan kalornya apa gitu. Tapi kan ini kondisinya pernah digelapin gitu. Nah, ini pernah digelapin. Iya. Jadi sebelumnya adalah kalau kita lihat kondisi rambutnya kenapa begini, ini bisa kita tahu bahwa kita tanya. Makanya kenapa kita bilang konsultasi itu penting. Tanya apa yang terjadi. Jadi kenapa bisa belang seperti ini? Apakah dia warnanya sendiri kah? Apa pernah terang sebelumnya? Kemudian kita dia gelapin kah? Itu yang kita tanya kemarin. Terus saya bilang oh iya, memang sebelumnya adalah lebih terang, tapi digelapin sendiri sama dia dan akhirnya menjadi belang-belang seperti itu. Gitu. Biasanya kalau saya ketemu dengan kondisi rambut seperti ini, saya punya dua cara. Yang pertama biasanya saya tes dulu, satu bagian sedikit di bagian yang samping atau belakang. Setelah kita tahu belang-belangnya seberapa banyak, nah ini kuncinya yang mana dulu yang bakal kita rapiin, benar nggak? Ya biasanya seperti itu. Nah yang kedua, nah ini cara yang akan saya bawakan di atas panggung. Jadi saya akan melakukan lightening tapi menggunakan shampoo bleach, ya. Kira-kira teman-teman udah ada yang pernah cobain menggunakan shampoo bleach? Pernah ya? Pernah tahu ya pakai shampoo bleach? Nah cuman yang kita harus tahu adalah apakah shampoo bleach itu selalu cocok untuk semua tipe rambut? Enggak juga. Bukan berarti adalah
bleach itu kalau ketemu apapun pakai shampoo bleach juga seperti itu. Kenapa kita memilih shampoo bleach? Ya, kenapa kita memilih shampoo bleach? Karena kita tahu rambutnya sebelumnya pernah diterangkan. Ya, pernah diterangkan kemudian digelapin sama dia. Jadi kita melakukannya adalah hanya untuk ngebongkar warna gelapnya tanpa kita harus membiarkan misalnya langsung ke bleach pakai bleach semuanya. Kenapa? Karena kalau pakai bleach langsung semuanya dia akan terlalu kuat gitu untuk ngebongkar warnanya. Karena kita tahu sebelumnya ada bagian terang di dalamnya, bukan warna gelap yang rambutnya gelap kemudian digelapin lagi. Kan ada orang seperti itu ya, udah gelap rambutnya digelapin lagi. Nah itu memang kita nggak perlu pakai shampoo bleach, bisa langsung bleach aja. Tapi ketika kita tahu bahwa di rambutnya itu sudah pernah terang kemudian digelapin, nah berarti kita nggak perlu juga untuk langsung pakai bleach begitu aja. Kita harus larutkan bleach itu supaya punya kekuatan yang lebih lemah, tapi bisa ngeratainnya cepat. Karena kalau kita cuma pakai bleach, biasanya kan bleach itu bisa cepat kering, benar kan? Ya, bisa cepat kering. Nah kalau kita pakai shampoo bleach, maka dia akan lebih merata semuanya dan bisa terus basah supaya naiknya juga bisa rata. Betul. Oke, saya boleh prepare dulu. Iya. Sambil kita nanti kita akan prepare. Boleh kembali ke slide. Nah ini kemarin kita shampoo bleach, kita hanya diamkan berapa lama ya? Kemarin 20 menit ya. Ini 20 menit udah balik langsung kayak begini lagi gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu sesuatu yang sulit banget gitu ya. Untuk kayak gini kita bisa lakukan shampoo bleach. Dan kemarin waktu kita lakukan shampoo bleach juga lakukannya di bangku karena kita separuh, jadi aku bikinnya di bangku, nggak di kursi, nggak di backwash. Tapi kalau teman-teman mau bikin di backwash bisa, tapi harus dilihat bahwa bagian mana yang harus fokus. Pertama, tambah racikannya tuh. Iya. Jadi kayak boleh ke kamera lagi, Pak. Kita lihat yang dengan kondisi kayak begini, lihat di kamera, di layar, dengan kondisi kayak gini, bagian mana yang fokus yang harus kita kasih terlebih dahulu? Bagian ini ke sini, benar? Iya. Ya, bagian sini ke sini. Nah, kalau kita lakukan di backwash, biasanya kita tidak akan bisa melihat secara jelas di mana batasnya. Maka itu kita lakukan di kursi supaya kita bisa lihat bagian mana yang perlu kita kasih terlebih dahulu. Kalau kita butuh untuk naikin ke atas, nanti setelah ini naik, baru kita arsir, kita blendingin ke atas semuanya. Ya, makanya adalah kita lakukannya di kursi. Kip. Celemek sekali. Baju. Biasa sih. Iya. Salah bajunya. Aku belum sempat lagi. Iya. Kicau. Kamera terang. Nah, yang udah kita kerjain kita jepit dulu. Kemudian boleh di-share lagi berapa perbandingannya shampoo plus bleach plus oksi tadi. Biasanya satunya satu. Tahu lah kan warnanya. Oke teman-teman, jadi ini kemarin sebagian Yang ngeracik kan Wak kan? udah saya kerjain, terus saya ambil lagi sebagian biar semua teman-teman bisa lihat prosesnya secara keseluruhan. Karena kalau kita cuma sedikit-sedikit aja, khawatir hasilnya juga teman-teman nggak bisa berulang banyak tentunya ya. Kenapa kita kasih secara keseluruhan? Nah sebelum mulai biasanya saya selalu semprot dengan Metal DX. Jadi biar melindungi kondisi rambutnya dari partikel yang bisa bikin rambutnya jadi kering. Nama aja nggak jelas ya. Pakai Metal DX dulu ya. Gak usah banyak, yang penting rata. Jangan sampai basah banget pakai Metal DX, gak perlu pakai basah. Yang penting adalah kena semuanya rata, tapi gak usah pakai basah banget. Karena Metal DX ini akan membantu untuk rambutnya dalam kondisi yang tetap bagus dan warnanya juga rata.
Kalau ada yang mau tanya, boleh tanya ya. Nah, karena kondisi rambutnya ini kan kemarin setelah diagnosa saya tahu dia pernah di coloring terang. Terus setelah diterangin, dia punya pekerjaan lain, dia harus digelapin. Nah, jadi sebelum saya mulai biasanya saya semprot dulu sama air. Setelah pakai Vitality X, saya semprot lagi pakai air. Jadi biar kita ngejaga kesehatan rambut juga ya. Jadi nggak cuma warnanya bagus, tapi kita juga harus menjaga kondisi rambutnya tetap sehat. Ya, jadi basahin dan akan lebih bagus karena basah itu kan air itu membuat rambut itu lebih seimbang pH-nya. Ya. Jadi dibasahin dulu dan biar lebih gampang dulu kalian kerjain. Tapi kalau dalam keadaan basah nanti dia akan udah mulai berubah nih. Belang-belangnya udah mulai kayak nggak kelihatan gitu ya. Tapi teman-teman harus perhatiin ketika dia mulai basah, oh ini batas yang bakalan saya kerjain duluan yang mana gitu. Jangan sampai dipukul rata gampang, udahlah semuanya aja gitu. Karena ada bagian yang terangnya ini, kalau misalnya kita ketemu kondisi rambut yang terang, ada gelap, terus kita aplikasi dengan cara yang sekaligus, ya itu akan menentukan belang juga. Jadi kita harus pilih juga bagian yang gelapnya dulu nih, yang bakalan saya kerjain. Perbandingan bleachnya boleh dikasih tahu ini. Oke, perbandingan bleachnya 1:1 dan dicampur sama shampoo. Ya, kali ini sampo-nya pakai sampo Vitality X kemarin. 1:1:1. 1:1:1. Jadi kalau misalnya bleachnya adalah 20 gram, oksidannya 20 gram, kemudian shampoo-nya juga 20 gram. Dan kalau kita udah dapat kondisi seperti ini, kita nggak bisa kerjanya tuh terlalu lama ya. Karena ini udah harus cepat, biar nggak over proses. Jadi kondisi rambut tetap sehat. Jadi